Oke, ya untuk Iki sendiri udah 10 tahun ya menapaki karir di dunia musik. Tapi untuk hari ini sehat ya? Harus dong, harus sehat ya. Kalau ngelihat schedule-nya kan lumayan banyak, padat gitu kan. Tapi untuk hari ini bersama teman-teman media akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang perjalanannya 10 tahun bersama kita. Ini kan cukup panjang ya. Makanya mungkin boleh nggak nih kita rangkum menjadi 3 fase. Kalau misalnya Iki bisa mikir gitu, ada nggak sih 3 fase dalam perjalanan karir musik Rizky Febian yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman media yang hadir? Boleh. Gimana tuh? Mungkin dari fase pertama yang kepikiran tuh apa? Sebenarnya mungkin sebelumnya terima kasih banyak untuk semua media yang sudah hadir hari ini, sudah mau ikut serta di acara preskon hari ini. Intinya kalau dari aku pribadi tidak pernah menyangka kalau misalkan ternyata karir aku di dunia yang akhirnya saya impikan ini bisa sejauh ini, bisa ternyata tahun depan bisa sampai 10 tahun lamanya dan gak pernah booming. Rilisnya itu 2015 dan ternyata orang mulai mengetahui lagunya 2016 itu cukup kaget karena di posisi kondisi saat itu Iki memang nggak tahu cara bermusiknya seperti apa. Terus juga kondisi ketika waktu itu tuh sampai bertanya-tanya sama diri sendiri, ini kalaupun misalkan lagunya booming tuh saya harus apa? Ngapain? Terus kalau di dunia musik itu saya harus bertemu dengan siapa gitu. Masih belum tahu apa-apa pada saat itu. Iya, benar-benar buta, hanya cuma mengandalkan punya impian kecil aja dari kecil. Pokoknya dari kecil kalau ditanya cita-cita apa ya, pengen jadi penyanyi solo dari kecil tuh udah gitu. Memang sudah mau dalam musik gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu Kesempurnaan Cinta pastinya meledak, banyak disukai banyak orang gitu kan. Ada pendengar-pendengar baru juga gitu kan. Lalu abis itu ada fase berikutnya itu seperti apa tuh? Ya dari situ akhirnya karena memang akhirnya posisi Iki itu mau tidak mau, karena waktu itu under label, jadi ketika si lagu Kesempurnaan Cinta akhirnya yang mengharuskan Iki harus belajar dan nyemplung langsung bahwa dunia musik itu seperti apa gitu. Dan untungnya alhamdulillah aku punya basic yang sebelum bernyanyi itu kan aku semua apapun yang ada di dunia entertain aku coba, dari MC lah, ngelawak sama ayah lah, terus dan yang lain hal-hal yang ada di dunia entertain aku coba berharapkan menjadi batu loncatan untuk nyanyi. Makanya ketika pas si lagu Kesempurnaan Cinta naik pun aku coba bermodalkan dari hal itu semua, belajar dari public speakingnya dan yang lainnya, mencairkan suasana gitu. Dia ketika under label akhirnya mau tidak mau mengharuskan aku belajar tentang musik itu seperti apa. Dan ya mengalami fase dimana ketika awal-awal harus dites mental dari cafe to cafe. Jadi ada reguleran musik, terus aku nyamperin, terus aku bilang, saya Iki, saya boleh nggak nyanyi di sini buat menghibur? Iya, dari cafe ke cafe, terus memperkenalkan diri, saya Rizky Febian, saya punya lagu Kesempurnaan Cinta loh, boleh dengerin gitu. Yang nonton 3 itu tukang bersih kaca, terus aku. Tapi itu jadi modal penting buat aku gitu loh, dan itu tuh mungkin tes mental. Terus juga sempat diusir security di Taman Suropati. Gimana itu ya? Jadi ketika di Taman Suropati akhirnya aku coba bikin ngejam di pinggir tamannya. Iya, bagus tuh kan, estetik gitu kan. Karena rame akhirnya mungkin mengganggu keramaian, akhirnya diusir paksa saat itu. Tapi itu yang menjadi modal buat Iki mematangkan diri Iki gitu. Walaupun di fase itu Iki masih belum menemukan jati diri Iki yang sebenarnya tuh mau arahnya kemana gitu sih. Oke, berarti di awal abis itu ya itu tadi mencari jati dirinya, melakukan banyak hal sampai bisa ke kafe-kafe gitu kan, sampai diusir security gitu kan. Seru ya semuanya ya. Itu mungkin fase kedua. Kalau fase ketiganya mungkin sekarang nih berarti rasanya seperti apa? Sebenarnya kalau dibilang fase ketiga itu balik lagi, banyak orang yang berjasa di belakang layar Iki yang membuat Iki sampai ada di titik ini. Selain dari orang tua, Rizvelas tentunya, tapi ada orang-orang yang memang berjasa buat Iki, salah satunya para musisi senior yang memang membantu akhirnya meningkatkan kepercayaan diri Iki untuk bisa bertahan di dunia entertain. Jadi aku tuh selalu dimanapun kalau aku ditanya, aku selalu shout out ke
para musisi senior aku kayak almarhum Bung Glenn, terus Tompi, Sandi Sandoro, Marcel Sihaan, Arman Maulana. Karena pertama kali aku datang ke Jakarta, aku langsung nemuin mereka dengan alasan ya, aku bodo amat saat waktu itu memberanikan diri, bodo amat mau sok berani atau apa, tapi demi memperbaiki diri. Jadi ketika ada penyanyi senior tuh aku deketin, halo aku Iki. Aku Iki. Oh ya, kamu itu yang nyanyi Kesempurnaan itu ya gitu. Terus aku minta saran, terus almarhum Mike Mohede, aku minta saran gimana caranya di dunia musik itu dan yang lainnya. Jadi menurut aku itu yang membuat akhirnya aku bisa pikiran aku lebih luas lagi untuk bisa fokus di dunia musik ini gitu. Oh gitu. Tapi ada nggak sih saat dimana kayaknya aku akan ada di dunia musik, aku pakem akan di dunia musik. Ada nggak tuh waktu dimana itu klik di otaknya Iki? Aku ingat banget itu waktu Kesempurnaan Cinta booming, selang setahun dari situ, alhamdulillah aku dianugerahi dua penghargaan langsung, achievement waktu itu pendatang baru dan yang lainnya. Dan di situ tuh dari awal yang bermimpi terus yang akhirnya jadi sebuah kenyataan. Jadi aku sempat mimpi terus atau enggak aku di kamar waktu kecil ada botol atau sisir atau apa, mimpi pura-pura jadi piala dan yang lainnya. Dan di momen itu aku ingat banget ngaca, terus aku bilang oke, terima kasih jutaan orang yang ada di sini, penghargaan ini untuk kalian. Terus nyanyi di situ. Dan selang setahun itu di penghargaan tersebut ya terjadi dengan hal yang serupa. Aku nyanyi di jutaan orang, dapat penghargaan di waktu yang sama, menyanyikan lagu Kesempurnaan Cinta. Jadi ya mungkin itu yang membuat Iki akhirnya yakin, oh mungkin memang yang di atas sudah mengatur jalannya seperti ini, ya tinggal akunya menjalani dan fokus. Dan gak menyangka kalau bisa sampai sejauh ini, karena perjalanannya itu yang ditakutkan saat itu adalah takutnya one hit wonder ketika Kesempurnaan Cinta booming. Betul. Nextnya apa lagi? Dan alhamdulillahnya waktu itu ya dikasih berkah lagi sama di atas, rilis lagi, dan ternyata orang ngerespon lagi, dan sampai akhirnya meyakinkan diri bahwa ya yang awalnya berusaha untuk berkarya dengan Iki itu seperti ini, ditambah dengan support yang tadi aku ceritakan, akhirnya mempunyai modal besar buat aku. Kayaknya aku yakin deh, memang titik kebahagiaan Iki itu adalah ketika Iki bisa membahagiakan orang lain dengan karya yang Iki ciptakan untuk mereka gitu. Wah, tepuk tangan dong buat Rizky Febian. Luar biasa. Keren. Dan akhirnya udah 10 tahun gak kerasa. Kalau nggak diingetin si Rahul, aku nggak tahu kalau bakal 10 tahun. Oh iya, 10 tahun. Nggak gampang gitu kan, apalagi musisi independen juga gitu kan Iki. Banyak lah yang pastinya pelajaran-pelajaran yang udah didapatkan tadi dari musisi senior atau mungkin dari semua yang udah dilalui sama Iki gitu kan. Bisa sharing-sharing dikit nggak tuh, apa sih pelajaran terbesar yang Iki dapatkan selama 10 tahun berkarya? Sebenarnya ya pembedaannya adalah ketika aku under label kan, aku ini hanya sekedar seorang penyanyi yang disuguhkan lagu ataupun aku membuat lagu, ya udah hanya sekedar rilis gitu aja. Sampai akhirnya di under label yang sebelumnya aku cuma bertahan sampai 4,5 tahun, dan di situ aku memberanikan diri dengan Mas Rahul, terus ada lalu aku ingat banget di rumah aku yang kecil, di bawah di garasi kita bikin meja. Udahlah, ceritanya ini kita kantor-kantoran aja. Walaupun depan ada mobil, ada apa gitu, kita kantor-kantoran aja. Disitulah baru memberanikan diri. Oke, gimana kalau misalkan dari sekarang kita coba bikin label independen yang bernamakan Airfast Music. Terus kita punya angan-angan, punya mimpi besar di situ. Dan tujuannya sama, kita satu kepala bahwa kita pengen nge-explore diri Iki, dan Iki juga pengen tahu bahwa bermusik itu bukan hanya sekedar bernyanyi dan menghibur saja, tapi melainkan di belakang itu banyak sistem yang memang support Rizky Febian ini. Dan akhirnya banyak belajar dari segi misalkan perilisan dan yang lainnya. Akhirnya aku juga into ke dalamnya, perihal sistem perilisan lagu itu seperti apa. Dan banyak momen dan hal yang aku lewati bersama si Airfast Music ini. Wah, seru. Memang sih kalau Iki itu berarti bukan cuma di panggung ini aja, tapi sebelumnya itu dilakukan mau itu musiknya, mau itu di balik layarnya, semuanya itu Iki pelajari gitu kan jatuhnya. Tapi sebagai musisi independen juga pastinya kan nggak sendiri. Tadi udah sempet disinggung-singgung kan Airfast Music. Jadi sekarang kita panggil lagi nih orang di balik Rizky Febian juga, manajer dan sekaligus CEO dari Airfast Music. Ada Mas Rahul Tamara. Yes, tepuk tangan dong buat Mas Rahul.